Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Faturiah, NIM 1820201126. Di sini saya dari kelompok 7 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi mengenai dasar hukum pegadaian syariah. Ketiga, ijma ulama. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Yang keempat, hukum positif. Dalam pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad rohan. Selanjutnya, akad dan rukun pegadaian syariah. Jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah antara lain, yang pertama, akad qard al-hasan. Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini yang dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad qard al-hasan pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dilunasi. Yang ketiga, akad bai muqayyadah. Akad bai muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda tersebut mempunyai manfaat produktif. Yang keempat, akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Yang kelima, akad musyarakah anwal al-inan. Akad musyarakah anwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. Selanjutnya, dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain: 1. Ar-Rahin, yang menggadaikan. Syaratnya yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, cakap, bertindak hukum, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, Al-Murtahin, atau yang menerima gadai, yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Yang ketiga, Al-Marhun, atau rohan, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat, al-marhun bih, atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang nomor 5 yaitu sigot atau ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan waktu-waktu pada masa depan. Selanjutnya, jasa dan produk pegadaian syariah. Yang pertama, KCA, kredit cepat aman. Pemberian kredit sistem gadai prosesnya cepat, hanya 15 menit.
aman, dan mudah prosedurnya, dengan jaminan barang bergerak seperti perhiasan emas dan berlian, kendaraan bermotor, dan barang bergerak lainnya. Yang kedua, Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Pemberian kredit gadai bagi usaha mikro dan kecil dengan sistem angsuran bunga 1% per bulan, jangka waktu maksimal 3 tahun, dengan jaminan barang bergerak seperti perhiasan emas dan berlian, kendaraan bermotor, dan barang bergerak lainnya sama dengan KCA. Yang ketiga, kreasi kredit angsuran sistem fidusia. Pemberian kredit sistem fidusia bagi usaha mikro dan kecil dengan sistem angsuran bunga 1% per bulan, jangka waktu maksimal 2 tahun, barang jaminan, BPKB, dan survei kelayakan usaha. Yang keempat yaitu jasa taksiran, layanan untuk memberikan penilaian berbagai jenis dan kualitas perhiasan emas dan berlian. Penaksir-penaksir kami akan menjelaskan kepada nasabah akan karatase dan keaslian perhiasan nasabah. Yang kelima, jasa titipan, layanan penitipan atau penyimpanan surat berharga atau dokumen atau sertifikat dan barang berharga lainnya. Prosedur mudah, biaya murah, dan barang dokumen nasabah akan aman. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.